Shalom adik-adik. Shalom, Kak. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Ada sukacita, amin. Amin. Kalian bersukacita? Sukacita. Kalian bersukacita? Sukacita, Kak. Esra juga bersukacita. Adik-adik bersukacita enggak? Iya, pastinya bersukacita. Adik-adik, kenapa kita ibadah online? Iya, karena pada saat ini negara kita terkena dampak COVID-19, virus corona. Jadi adik-adik untuk sementara kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tetap ada sukacita kan? Ya, amin. Adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap bersukacita, jangan kemana-mana dulu ya, stay di rumah. Ya, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita bersyukur buat anugerah Tuhan, buat berkat Tuhan yang telah kita rasakan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita ucapkan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Katakan terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Katakan ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh mengucap syukur buat berkat Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nafas kehidupan, kita masih diberkati, orang tua kita masih diberkati, dan semua keluarga kita. Mari kita bersyukur dan kita mendoakan keluarga kita. Kita mendoakan juga negara kita agar COVID-19 ini segera sirna dari negara kita ini dan kita kembali beraktivitas seperti biasa. Kita kembali beribadah di sekolah minggu. Mari kita bersyukur, mari kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Betul-betul siapkan hati kita. Selesai berdoa, mari kita kembali angkat lagu pujian ini.
Adik-adik yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu yang diadakan di rumah kita masing-masing. Kita berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Tuhan, bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan mesti memberikan napas kehidupan bagi kami. Walaupun saat ini Tuhan kami tidak bisa saling bertemu dengan anak-anak-Mu, anak-anak yang Kau cintai, tetapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan tetap menaungi dan melindungi serta beserta dengan kami. Kami ada di tempat ini Tuhan, dan anak-anak-Mu ada di rumah masing-masing. Tuhan tolong dalam ibadah ini Tuhan, biarlah kami merasakan sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, sehingga Tuhan mereka boleh menikmati masa-masa yang melanda negara Indonesia, khususnya dunia Tuhan, dalam COVID-19 yang mengkhawatirkan pikiran kami. Tuhan Yesus, biarlah ketabahan, kekuatan Engkau berikan kepada kami, terkhusus bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hai adik-adik, masih semangat? Masih, Iya. Kak. Masih ada sukacita kan? Masih dong, Kak. Masih dong. Tadi sudah sarapan kan? Pastinya sudah dong. Kan kakak sudah umumkan kalau kita ada ibadah online, berarti sudah harus siap, sudah mandi, sudah segar, sudah sarapan. Tetap semangat, amin? Amin. Ya, berarti kita senang ya? Senang nggak? Senang, ya? Kak. Senang Walaupun banget. jumpa lewat online, kita tetap semangat ya. Senang jadi anak-anak Tuhan. Mana senangnya adik-adik? Senang jadi anak-anak Tuhan, lebih semangat. Senang jadi anak-anak Tuhan. Diajarkan apa? Diajarku berdoa, dia ajarku bernyanyi, dia mengasih, berbanyak mengasih. Senang jadi anak-anak Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi ya, nanti pas mengasihi kita pelukan. Siapa saudara kita yang di samping kiri kanan kita peluk ya. Oke adik-adik? Iya, senang. Senang jadi anak-anak Tuhan, lebih semangat. Senang jadi anak-anak Tuhan. Diajarkan apa? Diajarku berdoa, dia ajarku bernyanyi, pelukan, diajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Diajarkan apa? Dia ajarku berdoa, dia ajarku berpelukan, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Masih senang kan adik-adik? Iya, coba dulu. Siapa anak Tuhan, tunjuk tangan. Yeay, siapa anak Tuhan, teriak amin. Amin. Siapa anak Tuhan, teriak hore. Hore. Coba salam kiri kanan dulu yang ada di rumah. Salam. Iya, kita bersukacita. Semuanya sehat? Iya, anak sekolah minggu harus sehat dan kuat ya. Kuat makan juga ya. Kuat minum biar terhindar dari penyakit. Aku anak sekolah minggu.
Ada amin? Amin. Coba kakak sapa lagi. Siapa anak Tuhan teriak hore? Hore. Tepuk tunggal. Tepuk tak sampai. Tepuk lewat. Tepuk rame-rame. Yeay. Iya, kita adalah anak-anak yang istimewa, anak-anak kebanggaan Tuhan. Kita anak-anak Tuhan harus tetap semangat. Mari kita tetap semangat memuji nama Tuhan. Mari kita katakan ada kuasa di rumah kita, ada kuasa Roh Kudus di rumah kita. Biarlah semua yang ada di rumah adik-adik tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Adik-adik, kita mengucapkan titah yang ke-10 dulu ya. Masih ingat kan? Masih dong. Walaupun di rumah tetap harus dilatih adik-adik. Kita mengucapkan titah yang ke-10. Titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita,
tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang keenam, jangan membunuh. Titah yang ketujuh, jangan berzina. Titah yang kedelapan, jangan mencuri. Titah yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Titah yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, ada baiknya kita siapkan hati kita angkat lagu pujian, buka Alkitab. Masih rajin buka Alkitab kan? Masih, Iya, Kak. harus dong. Alkitab itu adalah nafas kehidupan kita. Mari kita sering-sering baca Alkitab. Buka Alkitab, lalu baca. Trek, trek, trek. Buka Alkitab, lalu baca. Trek, trek, trek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku. Terus bertumbuh sinari hidupku. Berbuah, berbuah, berbuah makin besar. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita angkat sekali lagi lagu pujiannya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Trek, trek, trek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Trek, trek, trek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku. Terus bertumbuh sinari hidupku. Berbuah, berbuah makin besar. Berbuah, berbuah makin besar. Makin besar. Berbuah, berbuah. Iya adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan dari kakak sekolah minggu. Kita saksikan. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan cerita tentang Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk segala berkat dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan boleh memberkati kami. Sekarangnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita tentang Tuhan. Biarlah Tuhan buat kami mengerti, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus, yang taat akan perintah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang percaya bersama dengan kakak katakan, amin. Adik-adik, kakak mau cerita. Tapi sebelum kakak cerita, ambil Alkitabnya. Kita ambil
Cerita kita dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kita baca ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang ada adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Adik-adik, kakak mau kasih contoh. Lihat, ini adalah perbuatan yang tidak baik. Bisa dilihat ya, perbuatan yang tidak baik. Kenapa si anak ini menutup telinganya? Dia ini nakal, dia ini jahat. Dia tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Dia menutup telinganya sendiri. Kakak berharap adik-adik tidak pernah berbuat seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita lihat gambar selanjutnya. Apa yang terjadi dengan gambar selanjutnya ya? Siapa yang pernah nakal dan jahil sama adiknya? Lihat gambar ini. Si kakak lagi mencoret-coret muka adiknya. Barangkali mamanya menyuruh supaya si kakak menjaga adiknya. Tapi si kakak yang nakal, dia mencoret-coret wajah adiknya. Keterlaluan sekali bukan? Gambar ketiga, ngapain ya? Gambar ketiga perbuatan jahat apa lagi? Iya, ada seorang anak yang lagi menonjok temannya. Mereka berantem adik-adik. Keterlaluan ya. Apalagi ya perbuatan-perbuatan jahat yang lain. Ada berbohong, melawan orang tua, mencuri, menyontek, tidak mau mendengarkan apa perintah orang tua, tidak mau pergi sekolah minggu, tidak mau berdoa, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, dan banyak lagi selaginya. Adik-adik, kakak mau cerita tentang seorang yang sangat jahat. Namanya adalah Saulus. Ini dia gambarnya. Lihat ya, Saulus. Saulus terkenal dengan kejahatannya. Dia sering menyiksa orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dia sering membunuh orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Suatu hari, adik-adik, dia mau buat siasat. Dia pergi ke majelis orang Yahudi. Dia mau ngapain ya ke situ? Oh, ternyata adik-adik, dia mau minta surat. Dia mau minta surat supaya dia berhak untuk menangkap semua anak-anak Tuhan Yesus yang percaya. Dia mau bunuh, dia mau siksa. Ngeri ya, jahat ya. Nah, dia pergi majelis orang Yahudi. Aku Saulus, katanya. Aku mau minta surat supaya semua orang-orang Kristen dibunuh ataupun disiksa. Kasih ya, katanya. Lalu orang majelis beri atau enggak ya? Lihat, ada sepucuk surat diberikan oleh orang majelis kepada Saulus. Berarti orang majelis Yahudinya memberikan hak kepada Saulus untuk menangkap semua murid-murid Tuhan Yesus yang percaya. Waktu itu, setelah mendapatkan surat itu, Saulus dan teman-temannya pergi ke daerah Damsyik untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka pergi. Sampai di jalan, tiba-tiba adik-adik, apa yang terjadi? Sebuah sinar sangat terang sekali sampai tidak bisa dilihat oleh mata. Silau sekali, tiba-tiba datang ke arah Saulus dan teman-temannya. Melihat sinar itu yang terang sekali, mereka terjatuh. Sangat silau, mereka mencoba melihat sinarnya, tapi tidak bisa dilihat. Tiba-tiba dari arah sinar itu terdengarlah suara Tuhan Yesus. Saulus, Saulus, apa yang telah kau lakukan kepadaku, katanya. Datang Saulus, siapakah kau ini Tuhan, katanya. Tuhan Yesus berkata, akulah Tuhan, akulah Yesus yang telah kau aniaya. Lalu setelah itu langsung Saulus terheran, dia pun merasa berdosa. Saat itu juga dia beriman mengikuti Tuhan Yesus.
Dia berubah adik-adik. Dia meninggalkan kehidupannya yang lama yang penuh dengan kejahatan, perbuatan kejahatan, menuju perubahan hidup yang baru yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Perubahannya sangat signifikan sekali. Saat itu juga dia berjanji akan mengimani Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya. Lalu adik-adik, setelah itu kata Tuhan Yesus, "Saulus, pergilah ke daerah Damsyik. Di situ ada rumah seorang yang namanya Yudas. Kau harus berangkat ke sana dan menetap di rumah Yudas," kata Tuhan Yesus. "Kau kupilih menjadi orang pilihanku untuk memberitakan firmanku ke seluruh dunia. Kau akan kupakai. Banyak penderitaan yang akan kau lalui oleh karena namaku. Tapi percayalah, aku menyertai kau," kata Tuhan. Si Saulus kemudian mengimani dan percaya semua kata-kata Tuhan Yesus. Setelah sinarnya hilang adik-adik, pergilah si Saulus. Waktu dia bangun dari jatuhnya, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia buta. Tahu buta nggak? Coba tutup matanya. Kalau kita tutup mata, bisa nggak melihat jalan, melihat cahaya? Nggak bisa kan? Itulah yang terjadi setelah si Saulus melihat sinar itu. Lalu dia minta tolong sama teman-temannya. "Teman-teman, tolong aku nggak bisa melihat ini." Teman-temannya bilang, betul ya, Saulus nggak bisa melihat. Tolong aku, bopong aku mau pergi ke Damsyik ke rumah Yudas," katanya. Lalu teman-temannya membopong si Saulus. Lihat, mereka pergi mencari rumah Yudas ke daerah Damsyik. Saulus masih tetap buta. Dia dibopong oleh teman-temannya karena dia tidak bisa melihat. Mereka pergi, tuk tak. Adik-adik, tibalah di rumah Yudas. Di rumah Yudas, Saulus, Damsyik itu tahu nggak? Ini dia daerah Damsyik. Kakak mau ngasih lihat. Tahu ya? Ini zaman dahulu, ini zaman sekarang. Setelah si Saulus itu berangkat ke rumah Yudas, di rumah Yudas 3 hari lamanya, 3 hari 3 malam lamanya Saulus berpuasa. Dia menyesali semua dosanya. "Aku berdosa Tuhan, sudah banyak korban yang kuaniaya pengikut-pengikutmu." Dia berpuasa 3 hari 3 malam. Tahan nggak kita berpuasa 3 hari 3 malam? Enggak ya, susah ya adik-adik. Lalu setelah itu tiba-tiba di daerah lain, di rumah lain, ada juga seorang anak Tuhan namanya Ananias. Ananias ini adalah anak yang baik sekali. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Suatu hari Tuhan Yesus menampakkan diri juga melalui sebuah suara. "Ananias, Ananias," kata Tuhan. Lalu kata Ananias, "Ya Tuhan, aku di sini. Ada apa ya Tuhan? Hambamu di sini. Berfirmanlah Tuhan," katanya. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Di rumah Yudas di Damsyik ada seorang pemuda namanya Saulus. Kau harus pergi ke rumah Yudas. Di sana kau harus mendoakannya dan menopangkan tanganmu di kepala Saulus supaya dia sembuh," katanya. Lalu dalam hati si Ananias berpikir kan, yang dia tahu Saulus itu orang yang jahat kan. Semua perbuatannya adalah perbuatan jahat, suka menganiaya, suka membunuh orang-orang percaya kepada Tuhan. Lalu dia bilang kepada Tuhan gini, "Tuhan, bukankah Saulus itu adalah orang yang suka menganiaya pengikutmu? Masakan aku harus bertumpang tangan kepadanya?" Lalu Tuhan bilang, "Tidak, dia sudah berubah, dia sudah bertobat, dia sudah mempercayaiku jadi juru selamatnya. Dia sudah beriman kepadaku," kata Tuhan Yesus. "Pergilah, karena dia adalah orang yang kupilih menjadi pemberita firmanku. Dia akan melalui banyak kesulitan oleh karena namaku. Pergilah ke Damsyik segera ke rumah Yudas," kata Tuhan Yesus. "Oke Tuhan, aku akan pergi segera," kata Ananias. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ananias pergi berangkat. Dia mencari rumah Yudas. Sampai di rumah Yudas, dia mencari Saulus. Setelah Saulus jumpa dengan Ananias,
kata Ananias, "Engkaukah Saulus?" "Ya, akulah Saulus yang dulu adalah orang yang jahat, yang dulu menindas dan menganiaya orang-orang Kristen pengikut Tuhan Yesus," katanya. Lalu kata Tuhan, "Aku harus mendoakanmu," katanya. Lalu berdoalah Ananias kepada Saulus. Dia menompangkan tangannya supaya Saulus sembuh. Pada saat Ananias berdoa di atas kepala dan menompangkan tangan di atas kepala Saulus, apa yang terjadi adik-adik? Ajaib sekali. Memang Tuhan Yesus kita itu luar biasa baik. Saat itu juga seakan-akan selaput dari mata Saulus keluar. Tiba-tiba adik-adik, dia bisa melihat kembali. Dia tidak buta lagi. Dia sangat bersyukur. Karena dia bisa melihat lagi. Hore, ternyata Tuhan Yesus itu baik dan ajaib. Jadi adik-adik, semua perkara kalau kita mengimani Tuhan Yesus mampu melakukan semua perkara, Tuhan Yesus pasti akan bantu. Dengan syarat kita harus berubah, meninggalkan kehidupan kita yang lama, yang jahat, yang nakal, ke kehidupan kita yang baru, yang sama seperti Saulus. Saulus juga meninggalkan kehidupan yang lama supaya dia mengimani Tuhan Yesus, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, manusia yang baru, yang taat sama Tuhan Yesus, yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Kakak juga rindu adik-adik semua dipilih oleh Tuhan Yesus, menjadi saksi Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, supaya kita dipilih oleh Tuhan Yesus, syaratnya adalah kita harus sering berdoa, kita harus sering mendengarkan firman Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, terutama beriman kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus jadi juru selamat kita, dan percaya kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus juga membuktikan kesetiaannya, pengorbanannya melalui kematiannya di kayu salib. Dari awal kehidupannya sampai terakhir kehidupannya, dia membuktikan kesetiaannya. Dia mengorbankan nyawanya sekalipun untuk kita orang berdosa, untuk kita orang-orang nakal, orang-orang jahat. Maukah kau menerima Tuhan Yesus jadi juru selamatmu? Maukah kau menerima Tuhan Yesus dan mengimaninya dan percaya kepada Tuhan Yesus? Meninggalkan kehidupan kita yang lama, jangan nakal lagi, jangan jahat lagi, jangan berbuat dosa lagi, taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada orang tua, guru sekolah minggu, guru di sekolah. Ini dia contoh perbuatan yang baik. Contoh yang perbuatan yang baik itu adalah rajin berdoa, rajin bersekutu, rajin bersaksi kepada Tuhan Yesus tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikan Tuhan Yesus, rajin memuji Tuhan Yesus. Apalagi ya contoh perbuatan yang baik. Contoh perbuatan yang baik itu kita lihat gambar selanjutnya ya. Nah ini, sayang kepada orang tua. Tidak hanya orang tua, sayang kepada semua manusia, makhluk hidup. Dan juga sayangilah musuhmu sekalipun. Kalau kau dijahati oleh orang, kau harus mengasihi musuhmu. Jangan anggap dia musuh, tapi anggaplah sebagai saudara. Selanjutnya, kasihilah sesamamu manusia. Lihat, ada gambar kan seorang anak yang memberikan makanan atau minuman kepada orang-orang, anak-anak yang terlantar. Dia tidak pentingkan bahwa anak tersebut miskin atau kaya, jelek atau tampan. Kita semua kaya dan tampan dan cantik di mata Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, sampai disitulah bunyi firman Tuhan hari ini, cerita tentang kakak. Berimanlah kepada Tuhan Yesus, terimalah Tuhan Yesus jadi Allah juru selamat, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tinggalkan kejahatan, perbuatan kita yang nakal ya. Janji sama kakak ya. Oke, janji ya. Kita bersatu dalam doa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak karena kami sudah bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan
buat kami mengerti dan juga melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami masing-masing. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran akan perintah Tuhan, orang tua dan semua orang-orang yang mengajari kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Kami mau berjanji untuk meninggalkan kehidupan kami yang lama, kejahatan dan sifat-sifat kami yang nakal. Kami mau menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang percaya bersama dengan kakak katakan amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Kak Lisa. Jadi kakak ada pertanyaan buat adik-adik. Siapa yang mendengar tadi pasti bisa langsung jawab. Nanti siapa yang paling cepat menjawab langsung berikan jawabanmu di komentar ya. Langsung di Facebook ya. Ingat, di Facebook Gurdak ya. Yang paling cepat nanti akan dapat hadiah dari kakak-kakak sekolah minggu. Ya, kita tutup ibadah kita sekolah minggu. Kita angkat lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Kita berterima kasih buat penyertaan Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan cukup bagi. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan atas kasih kebaikan-Mu di pagi hari ini telah memberkati kami melalui ibadah kami saat ini. Tuhan, kami berdoa, jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua kami, bahkan seluruh kepada orang yang lebih tua daripada kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sekolah, berkati kami di rumah, dimanapun kami berada. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang menjadi pemberi contoh dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Dalam saat ini Tuhan, yang sedang dalam kekhawatiran oleh karena virus corona, Tuhan tolong pulihkan kami daripada segala rintangan ini Tuhan. Khususnya kami berdoa buat pemerintah negara Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, berkati beliau Tuhan, berikan dia hikmat kebijaksanaan supaya beliau mampu Tuhan menyelesaikan persoalan ini Tuhan dengan campur tangan Tuhan. Seluruh aparat negara, aparatur negara, Tuhan berkati, izinkan mereka Tuhan melayani dengan kesungguh-sungguhan dan dengan sepenuh hati, sehingga Tuhan musibah ini Tuhan boleh cepat berlalu dari negara kami ini Tuhan, khususnya dari kota Padang Sidimpuan. Tuhan jauhkan itu daripada kota kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa permohonan kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima daripada berkat daripada Tuhan Allah, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Walaupun masih tetap ibadah online, tetap kita setia ya adik-adik ya. Dadah. Hai adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan kita tetap ibadah online lagi. Tetap siapkan hati dan pikiran kita ya. Jangan kemana-mana, tetap stay di rumah, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.